Nah, rahim itu ya, kalau dulu kan mungkin kita hanya sebatas janin itu jenis kelaminnya laki apa perempuan gitu. Ya. Nah, itu pun juga suka salah gitu ya. Kalaupun sains sekarang tuh ibaratnya penemuan sudah ada alat peto maternal gitu ya. Yang janin tuh udah bisa ketahuan dia laki apa perempuan, dia sehat atau enggak, tulang ekornya gimana, ya, matanya gimana gitu ya. Untuk mengetahui oh dia ini sehat sejak dini atau malah sebaliknya gitu. Tapi itu juga bisa salah gitu. Karena memang yang mengetahui secara detail dan benar adanya itu hanya Allah saja ya. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah wa mata dari nafsun mada taksi bogoda. Ya, nggak ada yang tahu di antara manusia itu apa yang akan terjadi esok. Ya. Jadi esok hari itu kita kadang sudah berencana ya mau penutupan pengajian di sini ya kan di masjid ini ya mau apa kumpul-kumpul makan bareng. Tapi terkadang itu tidak terjadi gitu ya karena memang bukan puasa kita ya kita hanya merencanakan. Dan yang keempat itu yang kelima ya adalah wa mata dari nafsun bi ayyi ardin tamu. Dan nggak ada yang tahu ya di mana orang itu akan meninggal. Gitu. Ya, jadi di mana? Mungkin kita dilahirkan di provinsi mana gitu ya, di kampung mana, nanti meninggalnya belum tentu di situ ya. Kadang sekarang ada orang yang sudah beli gitu ya, udah apa namanya ibaratnya udah ngetekin nanti kuburin sini karena aku bakalan meninggal sini belum tentu itu ya kan akhirnya pada nggak kepake kayak dulu sahabat Rasul Abu Ayyub Al Ansori ya lahir di Madinah ya. Meninggalnya jauh di mana di Konstantinopel gitu ya. Ya nah untuk dua hal yang terakhir ya apa yang akan terjadi esok di mana dia akan meninggal kadang kita cuma hanya bilang ya Allah ya baru sepekan yang lalu gitu ya kumpul bercanda gitu ya sekarang dia udah nggak ada ya Allah baru tahun lalu kita masih makan sahur bareng satu meja ternyata sekarang udah nggak ada ya itu nggak ada yang tahu itu nah makanya sehingga ya seandainya nih sampai nanti ya tanggal ketika sudah adanya ru'yatul hilal itu kita sampai bisa bertemu dengan Ramadan ini satu karunia yang sangat luar biasa ya satu karunia yang sangat luar biasa yang jangan kita sia-siakan sehingga saya ingat seandainya kita betul-betul mempersiapkan diri ya minimal kita mempersiapkan diri ya makanya salah ini kita ini salah satunya ini mempersiapkan menyiapkan diri ini sebenarnya bukan kreativitas kita di Indonesia di mana tarhib di sini tarhib ini sebenarnya ngikuti sunnah Rasul ya kan? Ngikut sunnah Rasul. Jadi Rasul pun juga demikian. Dia mempersiapkan sehingga syariat puasa itu ya turunnya di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Ya enggak? Jadi bulan Sya'ban itu ada kesempatan Rasul mengkondisikan para sahabat ya kan Sya'ban ya gitu. Mengkondisikan para sahabat dan Rasul setelah turun itu di tahun kedua Hijriah sempat melakukan puasa itu 9 kali ya 9 kali gitu. Nah, walaupun di awal-awal turunnya tidak seperti sekarang. Jadi puasa itu punya punya historinya ya, sejarahnya itu. Enggak sampai kita sekarang ini. Jadi dulu tuh teknisnya tuh berbeda dengan sekarang ya, melalui proses-proses juga. Karena apa? Karena Allah itu ya salah satunya tidak mewajibkan sesuatu itu sekaligus atau tidak melarang sesuatu itu sekaligus karena Allah mengetahui kondisi umatnya dia nggak bakalan sihir gitu makanya kan syariat-syariat dalam ajaran kita tuh yang dilarang tuh berproses kayak khomer gitu ya nggak kemudian sholat juga berproses puasa juga berproses untuk pengkondisian gitu ya. Karena sesungguhnya ya ibadah Ramadan aktivitas Ramadan ya itu sangatlah berat sebenarnya itu ya maka perlu dikondisikan dulu ini umatnya ya nggak nah kita ini ya mungkin tadi mudah-mudahan karena kita sudah sering bertemu Ramadan ya menganggap ini kadang kita suka
udahlah, tinggal ketemu ketemu aja nanti masuk Ramadan dah ikut puasa gitu. Nah ini, nah mudah-mudahan kalau kita mempersiapkan seperti ini, ibaratnya rahaba yurahibu itu artinya tarhib ini artinya mengkondisikan, mengupayakan untuk kita tuh betul-betul siap. Ya, makanya kan kalau ada tamu datang itu biasanya marhaban, ahlan, marhaban. Nah, itu berarti kita udah siap. Ya, rahaba yurahibu itu menyambut sudah dengan siap. Sehingga kita mengucapkan ahlan, ahlan. Silakan, silakan. Mau duduk di mana? Wa marhaban. Apapun yang ada di rumah ini makan, anggap aja rumah sendiri. Nah, usaha kita untuk bisa siap itu menerima tamu itu disebutlah dengan tarhib. Tinggal tambahin tasdid aja dari rohaba itu tarhib gitu ya. Nah, sehingga kalau kita betul-betul mempersiapkannya ya, sehingga mudah-mudahan kita tidak termasuk ya, tidak termasuk kategori umat Nabi Muhammad yang didoakan negatif ya, dan doa yang didoakan dalam tanda kutip negatif oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah SAW saat Rasul mau naik mimbar. Ya, jadi Rasul mau naik mimbar berkhutbah. Apa namanya tangga mimbar itu kan ada tiga ya. Nah, tangga satu Rasul mengaminkan. Ya. Tangga dua Rasul mengaminkan. Tangga ketiga Rasul juga mengaminkan. Ya. Sehingga sahabat dengar, ya karena memang jelas terdengar ya. Setelah itu dia bertanya, wahai Rasulullah, ya apa yang engkau aminkan? Ya, siapa yang berdoa tadi? Gitu. Terus kata Rasul, Atani Jibril, ya telah datang tadi kepadaku Jibril. Terus dia mendoakan. Apa doanya ya Rasulullah? Gitu. Ya, enggak? Kata Rasulullah, doa yang pertama itu adalah kata Jibril, ya Sakia abdun man ida dakhala Ramadan summan salakha fihi walam yughfar lahu. Celakalah. Nah, itu kan berarti doa celaka ya. Saki itu artinya lawannya aflah. Kalau aflah itu sukses, ya enggak? Hayal falah, ya. Falah itu artinya mari menuju kesuksesan. Kalau saki berarti celaka, ya, negatif gitu ya. Lawannya aflah gitu ya. Celakalah kata Jibril mendoakan. Seorang hamba itu kalau Allah temukan dia, ya, sampaikan dia hidupnya itu ketemu Ramadan, summan salah fihi, berlalu Ramadan tersebut ya. Hari pertama, 10 awal, 10 tengah, 10 akhir, terus sampai selesai, walam yufar lahu. Tapi hamba ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Gitu. Terus Rasul mengaminkan itu. Ya, setahu ini, selama ini kita tahu bahwasanya Rasul itu sangatlah sayang sama kita. Ya, bahkan sayangnya itu melebihi kedua orang tua kita yang sayang sama kita. Ya, harisun alaikum. Ya, dalam surat At-Taubah itu Allah mengatakan alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya kan? Bahasa Al-Qur'an itu Muhammad itu sangatlah memperhatikan umatnya, sayang melebihi dari kedua orang tua kalian sendiri. Tapi kenapa Rasul mengaminkan doa negatif ini? Karena ternyata ya umatnya itu sangat keterlaluan. Ya, sangat keterlaluan. Salah satunya tadi dia ketemu Ramadan, biasa-biasa saja, tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Maka diaminkan oleh Rasul, gitu ya, doa Jibril itu. Nah, sama lah kita ya, mungkin kalau ada orang kita kasih, kita mau bantu dia, ya kan, nih uang misalnya 100 juta, kamu modalkan usaha apa gitu ya nggak? Buat membantu perekonomian kamu biar bisa mandiri. Tapi sama dia disia-siakan, ya udah kasih dalam jumlah seperti itu yang sangat luar biasa sama dia disia-siakan. Nah, kita kan pasti yang pasti bukan bahagia kita dengan orang seperti itu ya. Yang ada kita mungkin ya kesal, nyengkel karena dia udah terlaluan, tidak memanfaatkan momen tersebut, ya nggak, tidak memanfaatkan kebaikan tersebut gitu. Nah ini. Nah kemudian doa yang kedua, ya. Terus apa kata
para sahabat, yang kedua itu amin, yang kedua itu kata malaikat kala Rasulullah SAW, Sakia Abdul, ya, celakalah apa namanya seorang hamba itu, ya, celakalah seorang hamba itu kalau dia dikaruniai oleh Allah kedua orang tua atau salah satunya. Jadi kedua orang tua atau salah satunya, ya, eh, yang berusia berusia senja, gitu ya, yang berusia sudah lansia, ya enggak. Tapi tidak membuat anak ini punya kepastian tiket, ya, punya megang tiket untuk masuk surga. Nah, itu. Ya. Jadi apa namanya? Itu doa yang kedua, ya. Artinya saat Allah kasih kesempatan seorang anak itu punya kedua orang tua, sudah seharusnya anak ini berbakti, ya. Nah, ketika orang tua itu lanjut usia di atas 60 tahun, ya, tentunya baktinya itu berbuat baik kepada orang tua itu dibutuhkan kesabaran yang lebih dibandingkan saat orang tua itu belum berusia lansia, gitu ya. Maka sehingga dia ketika dia tetap birrul walidain dengan penuh kesabaran, maka sesungguhnya si anak ini harusnya sudah memiliki tiket untuk masuk surga, gitu. Tapi anak ini malah menyia-nyiakan itu, gitu ya. Artinya dia, dan ini hanya ada dalam syariat Islam. Kalau misalnya ada anak berbakti sama kedua orang tuanya, ya, baik dia orang tuanya itu di usia senja atau enggak, ya, apalagi di usia senja, gitu. Itu harusnya sudah megang tiket untuk masuk ke surga si anak ini. Oke. Yang mana ini hanya dalam Islam. Coba kalau kita lihat di negara-negara lainnya yang nggak ada Islam di situ. Bagi mereka itu orang yang sudah lansia itu, ya, walaupun orang tua sendiri itu beban, ya kan. Pemerintahnya juga mengatakan demikian, maka sehingga mereka naruh orang tua itu di tempat-tempat khusus, gitu ya, nggak usah bersama anaknya, ya. Menurut mereka beban, ya, pajak nggak ada, gitu ya, nggak menghasilkan pajak, udah pada pensiun, malah sebaliknya ngurangin apa uang aja, ya nggak harus berobat lah, ya nggak makannya lah, macam-macam gitu ya keperluannya gitu. Jadi menjadi beban sehingga mereka naruh tempat usaha. Hanya Islam yang ada seperti ini. Nah, jadi kalau ada seorang anak yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kedua orang tua atau salah satunya di usia sudah lanjut, anak ini mengoptimalkan karunia tersebut, maka sesungguhnya dia sudah memegang tiket ke surga. Tapi kalau sebaliknya, maka didoakan oleh Jibril doa negatif, diaminkan oleh Rasul, termasuk anak yang celaka, ya enggak? Termasuk anak yang celaka, anak yang kebalikan daripada aflah, ya, tidak sukses artinya. Dan yang ketiga, Sakia Abdun juga kata Jibril, ya, doa yang ketiga itu apabila Rasulullah disebutkan namaku, kata Rasulullah, tapi umatku itu tidak bersolawat. Nah ini, maka tadi Masya Allah, ya, ada solawat sampai 100 kali, ya. Sebenarnya saat kita bersolawat itu untuk diri kita sendiri, gitu. Saat kita bersolawat, Allah bersolawat pada kita, ya, 10 kali. Malaikat bersolawat pada kita, ya kan. Dan solawat kita kepada Rasul itu akan memudahkan kita sendiri, gitu. Jadi bukan kembalinya kepada kita. Maka kalau orang nggak terbiasa solawat, ya, apalagi dia disebut nama Rasul, ya, nggak ikut bersolawat, nah itu udah keterlaluan ini, ya, udah keterlaluan. Maka didoakan doa doa negatif, ya nggak? Meskipun kita dalam kondisi online, gitu ya, nggak, tetap menjalankan hal tersebut, gitu ya. Kita memahami itu dimanapun, ya, ketika Rasul itu disebutkan, maka kita harus tetap bersolawat. Nah ini. Nah, kita garis bawahin yang doa yang pertama tadi, yang berkaitan dengan Ramadan, ya kan? Artinya kalau di sini, ya, dari doa ini dan kita bandingkan dengan hadis-hadis yang lain, ya, hadis-hadis yang lain, belum dengan Al-Quran, ya. Kalau Al-Quran itu sudah jelas, ya, kurikulumnya itu apa, agenda kita selama Ramadan itu sudah jelas.
Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Itu kurikulumnya, ya. Artinya 183 sampai 187 itu satu paket, ya enggak? Allah mengabarkan bahwasanya Ramadan itu apa saja yang ada di dalam Ramadan itu, ya, itu satu paket. Ibaratnya begini, ya. Jadi ibaratnya bahwasanya kalau misalnya nih kita ada training, training yang mengadakan tuh misalnya panitia, gitu ya. Nah, dalam training itu, ya, panitia menetapkan nanti ada acara wajibnya apa, ada acara tambahan. Hasil dari training ini yang dibuat itu nanti inputnya itu apa, gitu ya. Nah, setiap agenda ini, ya, yang diadakan di waktu tertentu di tempat tertentu, maka peserta itu, ya, harus mengikuti secara lengkap, ya. Meskipun di situ ada agenda wajib, adapun ada agenda tambahan. Nah, demikian juga dengan Ramadan ini, ya, dengan Ramadan ini. Maka di situ Allah mengatakan, menggambarkan tentang Ramadan itu satu paket dari ayat 183 sampai 187. Meskipun di situ ada hukumnya wajib dan ada hukumnya sunnah tambahan. Walaupun hukumnya sunnah tambahan, tapi dia tetap satu kesatuan dalam agenda besar yang dibuat oleh Allah selama Ramadan. Ya, mengapa saya katakan demikian? Karena kalau seandainya tadi training itu cuma ikut yang seminarnya aja, ya, ketika ditanya gimana pengalamannya tadi ikut training itu, ya saya cuman ikut yang wajibnya aja, ya. Jadi saya nggak tahu kalau program tambahan, padahal mungkin ada mentoring, ya, ada arum jeram, ada outbound, ya, ada qiyamul lail bareng, ya, baca Quran, tasmi atau lain sebagainya, agenda-agenda tambahan. Jadi dia cuman karena dia ikut yang wajibnya saja, ya itu. Nah, adapun kalau orang Ramadan itu hanya taunya puasa dan memang puasa wajib di situ. Saat ditanya, gimana pengalaman kamu melakukan ketemu di bulan Ramadan? Ya, saya kan hanya puasa. Jadi yang saya tahu cuman menahan lapar dan haus. Itu saja. Dan itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya itu, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas, gitu ya. Berapa banyak dari orang-orang yang berpuasa itu nggak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Satu sisi karena dia tidak sempurna dalam mengikuti program yang sudah Allah program ini, ya, dia hanya ngikut yang wajibnya saja. Adapun yang tambahan begini, udahlah nggak usah. Jadi dia cuma merasakan pengalaman dia itu saja, ya kan. Wajib yang penting terlaksana. Makanya di awal ini, ya, kalau kita ingin sukses eh, sebagai pemenang, ya, di bulan Ramadan ini, ya, itu pun kembali lagi juga bahwa bukan berarti Ramadan itu sebuah kompetisi, juga bukan, ya kan. Makanya tadi nyambung dengan yang doa Jibril itu, ya. Artinya kalau di situ dia tidak diampuni, berarti salah satu goal yang terpenting daripada Ramadan itu dapat ampunan, gitu. Ya, jadi dapat ampunan Allah. Ya, maka sehingga bahkan, ya, ada ulama itu yang mentamsilkan, ya, yang mentamsilkan. Mentamsilkan itu artinya mengumpamakan, ya, mengumpamakan Ramadan ini seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Jadi seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Mengapa? Ya bisa bisa juga gitu ya. Perumpamaan yang memang ya bisa masuk akal gitu. Jadi perumpamaan Nabi Yakub itu anaknya kan ada 12. Diibaratkan seperti bulan yang Allah ciptakan buat kita. Ya, berputar bulan itu selama 12 bulan, 350 hari itu. Ya enggak? Ada 12 bulan. Sama dengan seperti Nabi Yakub punya anak 12. Gitu ya. Nah, di antara anak 12 itu 11 anaknya ini sepakat, ya enggak, apa namanya, cocok satu visi bagaimana melenyapkan Yusuf alaihissalam.
Bagaimana melenyapkan Yusuf alaihissalam? Karena mengapa? Karena mereka merasa ayahnya Nabi Yakub ya itu pilih kasih. Nah, jadi mungkin ini sebuah pelajaran buat kita ya orang tua ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri cenderungan seseorang itu hatinya itu biasanya nggak bisa lebih dari satu. Hanya satu saja. Ya, maja'alallahu lirajulin min fi qalbihi lirajulin min qalbaini fi jawfi gitu ya. Memang kita kadang tapi usahakan di depan anak-anak itu jangan nampak gitu ya. Jangan terlalu kelihatan ketar itu mama pilih kasih ya kan karena dia anak pertama ya kan karena dia anak laki-laki ya kan gitu. Jadi ada perasaan seperti itu. Nah ini ya karena mereka menganggap Nabi Yakub itu pilih kasih, akhirnya mereka segala upaya untuk bagaimana melenyapkan Yusuf alaihissalam. Nah, sampai kisahnya terakhir itu ya sudah berbagai cara sehingga akibat perbuatan mereka itu sampai Yusuf juga setelah itu banyak menemukan permasalahan-permasalahan. Ya, dibuang ke sumur, selamat, tapi habis itu ketemu lagi ya dipertemukan oleh Allah dengan musibah-musibah luar biasa. Tapi atas kehendak Allah karena keikhlasan Nabi Yusuf ini kan bahasa Allah tuh innahu min ibadinal mukhlasin ya enggak Yusuf itu termasuk karena dari hamba-hamba kami yang ikhlas mukhlas jadi ada yang mukhlas ada yang mukhlis kalau mukhlas itu orang yang memang sudah Allah karuniain keikhlasan jadi insya Allah dia akan melakukan sesuatu itu ikhlas terus mau yang positif buat dia ikhlas mau yang negatif buat dia juga ikhlas gitu. Nah, kalau kita penyebutannya mukhlis, ya pakai kasro, ya. Mukhlis itu artinya masih mengupayakan untuk ikhlas, ya itu. Jadi kadang kita ikhlas berupaya gitu ya. Kadang kita enggak, jadi masih mengupayakan. Tapi kalau mukhlas itu sudah di atasnya mukhlis. Nah, ya, tapi ternyata dengan mukhlasnya Nabi Yusuf itu sehingga beliau bisa keluar dari permasalahan itu ya dengan bantuan Allah juga sampai akhirnya akhir kisah itu saudara-saudara ini datang ke kerajaan gitu ya Kak. Ke kerajaan Mesir dan mereka bertemulah dengan Yusuf. Saat mereka tahu dengan Yusuf, mereka mengucapkan satu potong ayat yang sangat singkat gitu ya nggak dalam surat Yusuf itu tapi bisa Masya Allah ya. Itulah pengaruhnya Quran. Ya, pengaruh Quran itu meskipun dia diucapkan dari orang-orang yang berdosa ya, meskipun dia diucapkan dari orang-orang yang belum Islam gitu. Tapi pengaruh Al-Quran itu sangat luar biasa saat kita mendengarkannya itu dengan ruh. Jadi potongan ayat itu singkat. Mereka mengaku ya Rasul, ya Yusuf gitu. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna lakhatiin. Wahai Yusuf, sesungguhnya ya demi Allah kami ini bersalah itu ibarat. Kami ini pendosa, ya enggak? Dan kalau dibandingkan dengan kamu ya kamu itu udah banyak dilebihkan oleh Allah bahasanya itu seperti itu ya nggak? Ibaratnya kamu walaupun dulu kami jahat tapi sekarang kamu jadi bendaharawan negara Mesir ya nggak bendahara negara Mesir artinya yang memegang tampuk ekonomi ya orang kalau kita lihat nih negara-negara sekarang itu kalau dia penguasa maksudnya ekonomi kalau ekonominya luar biasa dia akan jadi penguasa ya karena kalau kita juga dalam beraktivitas juga ya, kalau ada orang yang ekonominya tuh bagus gitu ya, terus dia apalagi dia dermawan, bantu orang ya, itu biasanya akan dihormati ya kan, gitu. Ya, jadi kamu kalau dibandingkan kami sekarang ini ya begini kami memang orang orang salah ya, tapi kamu tuh lihat keutamaan kamu tuh sangatlah banyak gitu ya, udah diberikan oleh Allah kami nih. Akhirnya Yusuf mikir iya juga ya. Dulu saya dijahatin mereka, tapi saya sekarang udah banyak nikmat yang Allah kasihkan kepadaku, gitu ya. Masa aku nggak memaafkan mereka? Ya, akhirnya Yusuf memaafkan dan saudara-saudaranya minta untuk dimintakan ampun kepada Allah. Ya, sehingga Yusuf memintakan ampun ya. Terus kata Yusuf, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum innahu ghafurur rahim. Jadi dengan doa Yusuf ini dosa saudara-saudaranya yang 11 itu ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. La tasriba, nggak ada lagi kamu tuh hari ini dosa-dosa kalian. La tasriba alaikumul yaum. Karena Allah sudah mengampuni berkat Yusuf tadi. Ya. Nah, makanya ini perumpamaan yang diumpamakan oleh para ulama ini ya sama dengan Ramadan ini ya. Di 11 bulan
ya, sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsinya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, ya kan? Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalian itu melakukan dosa tiap malam, setiap siang, ya kan? Malam berdosa, siang berdosa, saat sendiri lebih parah berdosa, saat kumpul bareng-bareng juga melakukan dosa, ya kan? Kita kadang kalau bareng-bareng aja ya melakukan dosa, bahkan misalnya di pengajian gitu ya nggak? Ada dosa, dosa apa? Dosa lisan, dosa hati, ya kan? Suuzon ya. Padahal di pengajian, ya. Apalagi kalau malam bersendirian, dosa kita itu ya lebih lagi gitu, karena ya bersama orang aja melakukan dosa, apalagi sendirian gitu ya nggak? Ya. Nah, jadi kumpulkan saja dosa-dosa kita itu selama 11 bulan. Sehingga ya, kalau kita betul-betul memahami bagaimana caranya ya Allah mempersiapkan supaya dosa-dosa ini luntur 11 bulan ini dengan adanya bulan Ramadan ini. Bahkan sehingga ya hadis-hadisnya itu goalnya itu terakhir magfirah, ya, ampunan Allah, ya. Nah, kalau kita lebih perdalam lagi magfirah di sini ya, makanya ini yang selalu kita pahami, oh biasanya kalau Ramadan itu seolah-olah seperti kompetisi, kompetisi fikih, ya nggak, ibaratnya. Saya malam ini nggak mulai, saya khotamnya baru sekian, sementara dia sekian. Itu perlu juga, ya nggak, perlu juga. Tapi ingat, ya nggak, apakah di balik tilawah kita itu ada ampunan Allah? Ya nggak, ingat. Apakah di balik kita rajin qiyamul itu ada ampunan? Karena pada dasarnya saat orang itu mendapatkan ampunan Allah, ya, maka akan tampak dalam diri seseorang itu rasa merendahkan diri dia di hadapan Allah, bukan rasa takajubnya. Ya. Kalau masih ada rasa takabur, takajub, itu artinya belum mendapatkan pengampunan dari Allah. Ya. Nah, ini karena terkadang kita dalam ini penting nih ya. Karena kadang kan kita wah udah masuk bulan, karena memang musim seminya umat Islam itu ya Ramadan ini ya, sehingga kita harus hati-hati, waspada, bukan hanya sebatas kompetisi amalan-amalan ya, tapi harus kita pastikan benar nggak dalam puasa saya ini aku dapat ampunan dari Allah. Benar nggak di balik tilawah saya yang sudah berapa kali khotam ini aku dapat ampunan dari Allah. Ya, benar nggak lewat sodakoh yang aku keluarkan khusus di bulan Ramadan ini aku dapat ampunan dari Allah. Gitu. Kalau hati kita sudah semakin merendah, merunduk di hadapan Allah, ya mudah-mudahan itu bukti. Maka sehingga goalnya ini harus benar-benar kita pastikan. Bahkan Aisyah itu ya sampai bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, mengatakan, ya Rasulullah, seandainya nih saya ketemu Lailatul Qadar, ya, yang mana Lailatul Qadar ini salah satu keistimewaan di bulan Ramadan, ya, khusus dalam hadis itu Rasul menyebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang mana Allah berikan khusus hadiah satu surat Lailatul Qadar ini kepada orang yang iktikaf pastinya, ya, yang iktikaf memang 10 hari itu. Kalau seandainya nih, satu malam hanya 11 jam, ya, ibaratnya satu malam itu 11 jam, kita menyendiri bersama Allah, ya, bahagia bersama Allah, artinya ya apa namanya, sholat, zikir, mengingat Allah dalam kesendirian kita, dan kita menjalankannya itu dengan bahagia, ya, karena pada dasarnya itikaf itu melatih kita untuk bahagia bersendirian dengan Allah. Bagaimana bisa nggak kamu bahagia? Artinya dalam artian nangis gitu ya, dalam kesendiriannya. Ya. Di dalam kesendirian, karena ke depan ini kita akan mempertanggungjawabkan semua amalan kita sendiri. Nah, kita latihan saat di itikaf itu. Maka sehingga orang yang itikaf itu Allah kasih dia hadiah yang istimewa, itu satu surat Lail Al-Qadar. Satu surat Al-Qadar itu terus Allah mengatakan satu malam yang hanya 11 jam itu, ibaratnya ya 11 jam lah mungkin ya, kan dia itu dari kapan, dari maghrib ya, malam Lailatul Qadar dari maghrib sampai fajar itu apa namanya, sama dengan orang yang 83 tahun ibadah terus seumur hidupnya. Kalau ada bayi lahir gitu ya, nggak ngapa-ngapain, nggak makan, nggak minum, nggak ibadah aja sampai usia 83 tahun, itu sama dengan orang yang hanya mengoptimalkan 11 jam dalam satu malam.
Nah, itu istimewanya ya. Bahkan sampai Aisyah itu bertanya, kalau ketemu dengan malam itu, ya, apa yang harus saya baca? Kita lihat lagi tuh di situ. Ternyata yang harus kita baca apa kata Rasul? Doanya itu Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya, sesungguhnya engkau afu, ya, maha pengampun, pemaaf, karim, maha dermawan, tuhibbul afwa, ya, menyukai ampunan, menyukai permintaan maaf, fa'fu anni, dan maafkanlah aku ya Allah, ampunilah aku. Itu doanya itu. Ya. Maka penting sekali memastikan, ya, supaya kita terbebas dari doa negatif tadi yang dipanjatkan oleh Jibril alaihissalam. Ya. Nah, jadi ini terkait kemudian kurikulumnya yang sempurna ya. Nabi dan juga para sahabat itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 tadi. Makanya di situ kenapa saya katakan itu ibaratnya training ya. Yang ada agendanya itu wajib, ada agenda tambahan, tapi ini satu kesatuan. Ya. Karena Allah nggak mungkin menyampaikan ayat ini, menyebut ayat ini, dan khusus memang semuanya berkaitan. 183 masih tentang puasa. Seruan Allah kepada orang-orang yang memiliki iman. Ya. Nah, memang di dalam program kurikulum ini ya, satu kesatuan ini ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya yang sunnah. Nah, terkait yang hukumnya wajib itulah adalah siam. Ya, makanya di sini siam ini ya, meski hukumnya wajib sehingga puasa ini bagi yang meninggalkan dia berdosa. Ya, kan? Ya. Jadi kalau di dalam apa namanya fikih ya, dalam fikih kita ketahui bahwasanya apa namanya puasa itu ya dari kata as-saum itu artinya al-imsak. Saum itu artinya imsak ya menahan. Nah, jadi kalau lo kemudian kita suka bilang imsak imsak berarti nahan. Nah itu jangan salah memahami ya. Kalau yang imsak imsak itu biasanya kalau dipahami, oh imsak berarti nggak boleh makan, berarti itu bukan salah ya itu bukan ya. Karena sebenarnya imsak itu dulu nggak ada di justru waktu imsak itu waktu boleh makan gitu. Hanya peringatan supaya menyegerakan sahur ya karena sebentar lagi akan azan gitu. Azan, sholat fajar, sholat subuh ya artinya udah nggak boleh makan lagi. Jadi menahan ya secara istilahan puasa itu adalah menahan diri dari perbuatan yang membatalkan puasa ya sejak terbit fajar hingga terbenam matahari karena Allah. Ya, jadi ini ada karena Allahnya ya. Makanya kita kalau berpuasa pentingnya niat di sini ya. Rukun puasa itu niat kemudian menahan diri. Jadi dan menahan dirinya harus disertai ya, menahan diri dari yang membatalkan harus disertai dengan niatnya itu karena Allah. Nah, jadi kalau nggak ada karena Allah misalnya karena pengen diet misalnya. Nah, itu namanya bukan puasa ya. Namanya intermittent ya kan? Karena ingin diet gitu ya. Maka di sini ada. Nah, jadi makanya di sini kalau Ramadan ya, itu bahasa siamnya. Kalau Ramadan kan bulannya ini artinya panas. Ya, panas itu artinya makanya diidentikan dengan panas itu diibaratkan seperti api yang membakar karat besi. Ya, jadi makanya ini kembali lagi nih kepada goalnya tadi adalah maghfirah Allah. Jadi diibaratkan seperti dosa-dosa kita ini ya akan berjatuhan terhapus sebagaimana api yang membakar karat besi. Itu kalau secara Ramadan itu artinya secara bahasa. Ya. Nah, ya, nah, adapun apa namanya sejarah puasa itu ya tadi ya dan kurikulumnya itu di ayat 183 sampai ayat 187. Maka di ayat 183 itu ya Allah yang mempunyai panggilan seruan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Jadi ini yang manggil ini adalah Allah. Yang ngundang kita ini adalah Allah. Yang bagi undangan ya. Wahai orang-orang yang
yang beriman. Jadi kalau orang beriman itu, maka dia akan menyeru panggilan Allah, ya. Akan menerima dan memenuhi undangan Allah ini. Sehingga dia ya akan memenuhi undangan Allah ini dengan secara komplit, gitu. Ya, tidak hanya di ayat 183 saja melakukan yang wajib puasa saja. Tapi kalau dia orang beriman, dia akan mengikuti setiap agenda-agenda yang ada di bulan Ramadan. Ya, makanya di sini seruan panggilannya itu adalah yang memiliki keimanan yang kokoh. Adapun yang tidak memiliki keimanan yang kokoh, dia tidak akan yakin saya dia tidak akan memenuhi panggilan Allah itu. Gitu ya nggak? Walaupun memenuhi, mungkin dia akan ngambil yang wajib aja puasa. Adapun yang lain dia tidak akan ngambil. Gitu ya. Nah, jadi ini berpuasa. Supaya kita ini semangat, ya. Kemudian Allah katakan di situ, kutiba alaikumusiyam, ya. Kutiba alaikumus itu artinya diwajibkan kepada kalian. Kama kutiba. Nah, jadi Allah sebutkan umat-umat yang terdahulu supaya kita itu berfastabikul khairat, ya enggak? Berlomba-lomba. Ya. Allah sebutkan di situ umat yang terdahulu juga berpuasa, bukan hanya kalian saja, ya. Cuman jadi dari dulu tuh dari Adam, Daud, ya enggak? Musa, Isa, zamannya Maryam, ya. Itu semuanya ada puasanya. Ya, jadi Allah sebutkan supaya kita itu berlomba-lomba pas tabikul khairat, ya enggak? Dan juga supaya kita itu tidak ada alasan untuk ngeles, ya untuk nggak mau menjalankan seruan berpuasa itu. Allah sebutkan di situ, ya. Makanya kalau kita baca sejarah-sejarah awal puasa dulu itu, salah satunya kita ya dulu tuh yang wajib adalah 10 Muharram. Kenapa? Karena awalnya Rasul hijrah ke Madinah melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa. Lalu Rasul bertanya, hari apakah ini kok kalian berpuasa? Gitu. Terus mereka menjawab, hari ini tuh kan hari Musa selamat dari kejaran Fir'aun gitu. Maka Musa berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah sehingga kami umatnya mengikuti. Terus kata Rasulullah, sesungguhnya nahnu ahakku bi Musa. Kami ini lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Hanya yang wajibnya dulu 10 Muharram. Ketika turun ya ayat 183 ini sampai 187 maka apa namanya? Puasa Muharram itu menjadi puasa sunnah ya. Adapun puasa wajib adalah khusus di bulan Ramadan selama 30 hari. Supaya kalian nggak ngeles itu kata Allah ya. Ayyamam ma'dudat, nggak banyak itu. Cuman beberapa hari hitungan, berbilang, beberapa hari saja gitu ya. Supaya kalian itu menganggap cuman cuman hanya beberapa hari. Kalau dulu kan Daud puasanya keleng sehari ya enggak gitu. Kalau dulu Adam tiap hari ya. Kalau kita ini enggak tiap hari, apalagi kalau misalnya kita tambah dengan 6 Syawal ya, maka berarti 36 hari itu sama dengan nilainya seperti puasa setahun. Seperti puasa setahun gitu ya. Luar biasa gitu ya. Nah, kemudian di situ Allah sebutkan ya, Allah sebutkan di ayatnya itu, "Faman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang uh, sakit atau dalam perjalanan, maka dia harus membayar karena hukum program yang pertama ini ya, hukumnya wajib, maka dia harus membayar kalau bisa sakit. Jadi makanya di sini ya ada dua uzur yang bisa kita itu tidak melakukan program wajib puasa ini di bulan Ramadan. Ya, tapi dua program uzur ini ya perlakuan hukumnya berbeda-beda. Ya. Yang pertama uzur yang tidak bisa hilang. Uzur yang bisa hilang. Uzur yang bisa hilang itu artinya saat kita di bulan Ramadan ada uzur sehingga kita mesti berbuka, ya, nggak berpuasa. Dan contohnya misalnya sakit. Nah ini, tapi kan kita nggak semua selamanya sakit, ya nggak. Nanti sakit mungkin 3 hari, 4 hari, ya kan. Habis itu kita sehat. Nah, maka ketika sakit itu kita boleh meninggalkan, meskipun hukumnya wajib, tapi kita harus mengganti. Ya di hari setelah Ramadan selesai dan saat kita sudah sehat. Sama juga dengan apa? Termasuk uzur yang bisa hilang juga adalah safar. Safar itu artinya setelah kita keluar dari rumah kita melakukan perjalanan lebih dari 89 kilo, ya,
maka diberi keringanan kita ini boleh ya untuk melakukan iftar, ya tidak berpuasa. Tapi saat kita sudah nggak safar, nah, ya, itu kita harus membayarnya, ya setelah di luar bulan Ramadan. Jadi, nah termasuk juga di sini wanita, ya dikiaskan uzurnya juga bisa hilang. Ya. Siapakah dia wanita itu? Ya haid, ya nifas, kemudian apa lagi? Ada yang menyusui mungkin ya hamil, ya enggak. Nah, ini. Jadi ini uzurnya sebenarnya bisa hilang, ya kan? Saat dia haid atau nifas, hamil di bulan Ramadan, dia diperbolehkan, ya kan? Diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Tapi saat dia sudah selesai hamilnya, ya kemudian selesai menyusui, dia harus membayar di bulan yang lain. Bahkan ya, makanya itu yang membedakan antara puasa sunnah dengan puasa wajib itu penting ya. Kita ketahui kalau puasa sunnah itu kan niat kita itu boleh, ya niat kita itu boleh di siang hari. Walaupun di malam harinya kita belum berniat, tapi ternyata tiba-tiba kita kebangun subuh, kemudian habis subuh itu kita sholat, gitu ya. Pas mau makan ternyata misalnya nggak jadi makan, niatnya mau puasa sunnah. Nah itu boleh, ya nggak? Berniat di jam 7. Yang penting dia belum makan, belum minum, ya belum melakukan hal yang syarat membatalkan puasa itu. Argo pahalanya itu mulai jalan jam 7 itu, karena itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, ya, puasa wajib itu harus niatnya itu di malam hari. Ya, di malam hari bahwa sampai berniat itu sampai azan fajar niat berpuasa. Makanya kalau kita perempuan nih misalnya apa namanya ternyata head kita tuh berhenti, ya enggak? Pas kita lihat kan head perempuan itu kan berhentinya itu dengan dua 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 tanda. Yang pertama itu inqita utam, ya berhenti benar-benar terputus, nggak ada keluar darah, ya. Terutama ya mendekati 24 jam itu udah nggak ada gitu ya nggak atau memang udah nggak ada gitu, maka itu artinya sudah terhenti. Kemudian yang kedua itu ditandai dengan apa namanya kudur was super, ya. Air yang keputihan yang bening, ya kudur was super atau kekuning-kuningan. Nah itu berarti tandanya sudah selesai haid. Ternyata misalnya kita sebelum subuh 15 menit ya saat mulai sahur gitu ya udah keluar gitu udah keluar keputihan apa cairan bening atau cairan kekuningan gitu. Bukan kuning kecoklatan, kekuningan kekuningan kalau berhentinya haid itu kekuningan keluar gitu, tapi kita kan berarti harus mandi besar. Nah, itu diperbolehkan kita belum mandi besar. Demikian juga saat kita misalnya setelah selesai berhubungan gitu di malam hari belum sempat mandi besar, ternyata waktu yang tersisa itu hanya cukup buat sahur. Hanya cukup buat sahur, sehingga kalau kalau kita mandi dulu gitu ya nggak, kita nanti nggak optimal sahurnya misalnya. Maka kita cukup berniat saja. Walaupun kita dalam kondisi junub, ya cukup berniat besok saya mau berpuasa Ramadan, ya mau berpuasa Ramadan. Udah, baru setelah sahur selesai azan, misalnya kita ngambil apa namanya mandi mandi besar. Nah itu seperti itu boleh. Itu bedanya apa niatnya itu niat puasa wajib dengan niat puasa puasa sunnah ini ya. Jadi nah itu terkait dengan fikih perempuan ya. Jadi puasanya untuk perempuan gitu. Nah kemudian ya eh, berpuasa ini ya apa namanya jenis-jenis puasa ya ada yang wajib ada yang sunnah ya berarti itu macam-macam puasa ada wajib ada yang sunnah kemudian ada yang puasa haram ya. Ramadan ini termasuk puasa wajib. Nah, ya, seperti itu. Dengan apa kita mengetahui mulainya masuk puasa? Ya, kalau kita kan sekarang ngikut ya, biasanya ngikut ya sudah ada timnya. Jadi, cuman kan mungkin kita dibingungkan dengan ngikut mana nih, ya kan ada perbedaan gitu. Satunya berdasarkan ru'yah, yang satunya berdasarkan hilal. Jadi kita mau yang mana gitu ya,
Ya, jadi kalau dulu aslinya ya berpuasa itu kalau di zaman Rasul ya karena memang dulu itu tidak ada penemuan sains seperti sekarang yang bisa apa namanya bisa kalau sekarang kan diteropong gitu. Dulu tuh nggak ada sama sekali bahkan gitu ya. Memang cara ciri berpuasa itu dengan dilihatnya hilal. Ya, jadi hilal itu kan biasanya kan bulan, matahari, bumi itu kan kalau di akhir bulan itu kan berada di satu garis. Nanti kemudian dia berputar ya. Saat di hari terakhir dari bulan itu ya, ketika matahari tenggelam, disitulah kita melihat hilal. Ya, nah, ya. Seandainya hilal itu nampak ya, meskipun 0,1% ya, kalau kita kan biasanya 2% gitu ya nggak ngelihatnya itu. Kalau dia nampak gitu kan, dia garis itu, maka berarti puasa gitu. Nah, terus gimana kaitannya dengan hisab, ya kan? Jadi kalau dulu tuh memang nggak ada hisab, tapi ya kelanjutan dari hadis itu sumu liruyatihi wa abtiru liruyatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian nantinya selesai puasa Ramadan itu dengan melihat ru'yah. Fa in ghamma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban salasina. Apabila ya membingungkan artinya mungkin nggak nampak itu ketutup awan gitu ru'yahnya misalnya ya nggak. Maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 itu ya. Nah, artinya ini sebenarnya antara ru'yah hilal dengan hisab itu saling berkaitan ya kan. Artinya ya, kalau nggak kelihatan hilal berarti ya udah kita sempurnakan hitungannya seperti itu. Nah, jadi itu ya. Ini yang kita kita pahami. Jadi Rasul itu selama berpuasa 9 kali ya, sejak disyariatkannya puasa, itu selalu berpuasa itu dimulai mengetahuinya itu dengan ru'yatul hilal. Kecuali kalau nggak nampak, maka disempurnakan hitungan. Sempurnakan hitungan menjadi bulan Sa'ban itu harus 30 kalau nggak nampak. Itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah masalah fikih ya. Jadi masalah fikih ini. Jadi tadi ayam mamak dulu. Nah, oke. Kemudian tadi ada uzur yang tidak hilang. Nah, ini, ya, alasan. Jadi Allah menyebutkan alasan sampai detail bisa hilang dan yang kedua alasan uzur yang tidak bisa hilang. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun kalau kalian ya memiliki uzur yang tidak bisa hilang, siapa yang tidak bisa hilang ini misalnya ya sakit parah nggak kunjung diharapkan kesembuhannya, nggak akan ada harapan sembuh. Nah ini kan nggak bakal hilang. Artinya dia tidak bisa mengganti karena apa? Karena ya di Ramadan dia sakit, di luar Ramadan dia juga tetap sakit. Nggak tahu kapan sembuhnya. Ya. Atau orang tua yang sudah pikun, lansia, kemarin juga ada yang bertanya, dia masih masih tahu tentang puasa, oh, ada puasa gitu. Tapi nanti jam 12 dia minum, dia makan. Dia bilang enggak, padahal orang di rumahnya ngelihat. Nah, itu pikun tuh. Ya, maka yang seperti ini ya, dia uzur yang tidak hilang artinya terus-menerus adanya uzur maka dia harus membayar fidyah. Ya, ukuran fidyah itu adalah memberi 1 kali makan sehari puasa yang dia tinggalkan dengan 1 kali makan orang miskin sampai kenyang berserta dengan lauk-lauknya gitu ya. Boleh hari dia nggak berpuasa atau boleh dikumpulkan di akhir Ramadan gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi itu ada dua. Nah, kalau misalnya kita kembalikan dengan oh ibu hamil gimana? Pada dasarnya kalau dia udah nggak hamil dia bayar, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya dia hamilnya itu hanya mengkhawatirkan dirinya atau menyusui, ya maka dia harus bayar kodok saja. Tapi kalau mengkhawatirkan bayinya, ya, mengkhawatirkan janinnya, maka kata para ulama anak dan janin maka kodok dan fidyah. Terus gimana kalau misalnya yang hamil menyusui, hamil lagi menyusui sampai 8 tahun, hamil menyusui 8 tahun dikali 30 berapa itu, ya kan?
Ada tuh ya yang seperti itu. Nah, di sini para para ulama mengatakan dia boleh ada fatwanya ya karena itu berat ya memang jadi sampai berapa tuh 200-an ya 200-an lebih hari dia meninggalkan puasa dia disamakan kata fatwa ulama karena memang itu sangat berat gitu bagi dia ya. Maka dia diperbolehkan seperti orang yang tidak mampu yang dikiaskan dengan orang yang tidak mampu artinya cukup dengan membayar fidyah saja gitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian Allah setelah Allah menyebutkan alasan-alasan itu kan ya nah maka apa namanya di ayat yang berikutnya ya Allah menyebutkan sahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, itu jadi ayat 185. Nah, inilah yang mau saya katakan tadi bahwasanya program training dari Allah ini selama 1 bulan ini yang merupakan program yang membuatnya itu adalah Allah ya program yang dibuat oleh Allah kemudian yang ngundang itu adalah Allah agendanya itu ada yang wajib ada yang sunnah meskipun tambahan yang sunnah ini tapi kita akan merasakan hasilnya ya begitu sempurna dan tidak akan termasuk orang lebih saat kita juga menyertakannya karena dia satu kesatuan apa diantaranya adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Ya, jadi memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Di situ Allah memang tidak mengatakan banyaklah baca Quran, tapi Allah hanya mengatakan bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Quran. Ya. Di situ Allah ingin menekankan kepada kita ya bahwasannya Ramadan itu sebenarnya ya sama seperti bulan-bulan 11 bulan yang lain. Tetapi ya Allah tekankan di situ dia menjadi luar biasa, ya istimewa karena apa? Karena adanya Quran di situ. Karena Quran itu diturunkan di bulan itu, ya kan? Quran itu turunnya 2 kali, ya. Yang pertama sekaligus di bulan Ramadan dari Sidratil Muntaha ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adanya di langit pertama, ya di atas langit pertama itu adalah Baitul Izzah. Adapun dari Baitul Izzah ke Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu bertahap. Ya, jadi bertahap sesuai dengan kebutuhan ya. Rasul butuh apa namanya membutuhkan penjelasan tentang apa, hukum apa, bagaimana turunlah ayat-ayat itu secara berproses, secara bertahap. Nah, jadi di sini Allah ingin menjelaskan bahwasanya apapun itu ya sebenarnya dia biasa saja, tapi menjadi luar biasa saat sesuatu itu menempel padanya Al-Qur'an. Maka bulan ini jadi istimewa karena bulan turunnya Quran. Sebagaimana malaikat Jibril, ya Allah sebut malaikat khusus. Padahal dia sama dengan malaikat lainnya. Kenapa demikian? Karena Jibril lah yang diamanahkan Allah menyampaikan Quran. Rasul, ya, pembawa wahyu itu adalah Jibril. Sehingga Allah sebut khusus tuh nama Jibril dengan sebutan ruh, ya kan? Nazzalul malaikah ya. Pada malam Lailatul Qadar itu turun malaikat. Kan Jibril malaikat harusnya udah masuk ke situ. Tapi kemudian waruh ya kata Allah dan malaikat Jibril itu khusus sebutan khusus. Kenapa? Karena Jibril itu nempel dengan Quran, ya enggak? Nempel dengan Quran, ya enggak? Dialah yang membawa wahyu itu. Makanya kita kalau kita interaksi kita dengan Quran itu luar biasa sering ya bahkan tidak pernah kita tinggalkan, sesungguhnya kita mencintai malaikat Jibril, ya, mencintai malaikat Jibril kita, karena kita bukan lantaran karena Jibril inilah kita Quran itu bisa turun kepada Nabi Muhammad ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi apa namanya? Nabi Muhammad juga itu udah jelas ya di antara mukjizat yang dimiliki oleh para nabi-nabi sebelumnya itu sangat luar biasa. Tapi yang paling luar biasa mukjizatnya adalah Quran. Ya, itu Quran. Nah, makanya di sini ya Allah ingin menekankan kepada kita artinya ini mumpung di bulan Quran itu berulang tahun. Quran itu berulang tahun di bulan ini.
sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasul juga mudarosa Quran itu dengan malaikat Jibril itu full ya di bulan Ramadan itu sampai khotam satu kali ya. Setiap tahun itu langsung khusus di bulan Ramadan itu Rasul khotam satu kali. Dan para sahabat mengetahui hal itu, mereka mengatakan kami bisa lebih dari satu kali. Akhirnya Rasul mempersilahkan, ya kan? Jadi saat memahami hal ini, ya bagaimana interaksi Rasulullah SAW dengan Al-Quran, ya, melalui malaikat Jibril khusus di bulan Ramadan, sehingga mereka betul-betul memahami dan serentak ya, ketika di bulan Ramadan rumah-rumah para sahabat itu dipenuhi dengan suara-suara membaca Al-Quran seperti suara-suara lebah, gitu ya, Mak. Terus apa namanya mengeluarkan suara berdengung, gitu ya, Mak. Mengeluarkan karena mereka tilawah di setiap rumahnya, gitu. Nah, jadi makanya di sini khususnya di bulan Ramadan ini lebih ditingkatkan, ya enggak? Karena memang Allah ya menyebut Ramadan ini paling istimewa ya dibanding bulan-bulan lain selain ada Quran, karena Allah mengatakan di bulan ini bulan yang berkah, ya. Bulan yang berkah. Kemudian yang kedua Allah juga menyebut di bulan Ramadan ini ya dibuka pintu surga, ya. Dibuka pintu pintu surga. Untuk apa pintu surga itu dibuka? Kan kita belum bisa masuk, ya. Untuk mendaftar, ya. Untuk mendaftar. Sebaliknya ditutup pintu neraka, ya. Maka hawa-hawa keburukan itu berkurang di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya istimewanya bulan ini Allah sebutkan juga karena setan ya yang menjadi musuh, ya, yang senantiasa untuk mempengaruhi, untuk mengikuti jalan yang sesat, ya itu dibelenggu oleh Allah. Maka sehingga di bulan Ramadan ini sebenarnya kita itu sudah dibantu oleh Allah untuk dipermudah, ya. Unsur-unsur keburukan ya itu sudah Allah hilangkan, salah satunya itu dengan dibelenggunya setan, dibelenggunya setan. Nah, jadi makanya di sini optimalkan salah satu program tambahan ya di bulan Ramadan itu adalah dengan memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an. Kalau kita baca ya bukan hanya hitungan surat, hitungan ayat, tapi hitungan huruf gitu. Pahalanya itu 10, tinggal dikalikan lagi khusus di Ramadan dikali 70. Ya. Kalau kita sekali khotam, ya, Quran itu kan hurufnya 1.027.000 huruf. Ya, 1.027.000. Tinggal dikalikan aja 10. Kalau kita khotam 2 kali berarti udah berapa? Ya, itu kalau dihitung hitungan uang itu jumlahnya banyak sekali, gitu ya. Banyak. Dan ini ya hitungan ini maksud hitungan di sini ini artinya hitungan akhirat ya, bukan hitungan dunia. Maka dalam ayat-ayat bukan ayat ya, hadis-hadis itu Rasul sering mengatakan ada tiga malah. Ada 3 hadis yang amalnya itu berbeda, tapi syarat dan tujuannya itu sama. Ya. Nanti kalau ibu-ibu bisa merenungkan lagi ya, hadis ini yang pertama, amal yang pertama man soma, barang siapa yang berpuasa. Kemudian man koma, barang siapa yang bangun malam, ya man koma Ramadan, barang siapa yang bangun malam di bulan Ramadan. Hadis yang ketiga man koma lailatul qadar. Jadi ada hadis 3, syaratnya sama, tujuannya sama, tapi amalnya berbeda, aktivitasnya berbeda. 3. Yang pertama puasa, yang kedua bangun malam, yang ketiga bangun khusus di malam Lailatul Qadar. Tapi dengan 2 syarat tadi, iman dan ihtisab. Dengan iman, syaratnya itu 1, iman. Ya enggak? Iman ini artinya kita menjalankan itu puasa karena kesadaran, dengan sadar sekali. Ya. Bukan karena ya ikut-ikutan karena memang udah Ramadan ya udah ikut-ikutan, enggak, tapi kita meyakini ini adalah yang undang kita untuk puasa ini Allah. Ya, makanya panggilan itu ya ayyuhallazi na'aman gitu yang.
Kemudian syarat yang kedua ihtisab. Nah, ihtisab ini adalah dari kata hasab. Hasab itu artinya menghitung. Ya, jadi hitungannya, ya kan? Saya berpuasa, ya. Saya menghitung, ya. Menurut Allah, ya. Kalau ibadah-ibadah yang lain, ya hitungan Allah itu kan dikasih alasannya. Kamu puasa, nanti dapatnya ini, kamu sholat dapatnya ini, kamu bayar zakat dapatnya pahalanya sekian sekian. Tapi puasa itu nggak ada sebutkan. Ya, hisabnya itu saking besarnya pahala itu nggak Allah sebutkan untuk puasa. Allah cuma bilang wa ana ajzi bihi fa inna sauma li. Sesungguhnya puasa Ramadan hamba-hambaku itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Saking besarnya kalau nggak bisa dikirakan gitu. Nah, ini maksud perhitungan itu. Yakin kita ini perintah Allah dan yakin akan ada hisabnya. Akan ada balasnya. Hitungan akhiratnya. Kan biasanya kita itu yang namanya hitung-hitungan itu kan gemar sekali. Tapi kadang hitungan duniawi. Kayak kalau bisnis ini ya kan, bazar ini, hitungan dunianya main tuh kita. Ya nggak dapat berapa, dapat sekian, sekian. Nah, sekarang latihan hitungan akhirat. Ya, yang mana hitungan akhirat itu nggak terlihat. Ya nggak? Sehingga ada orang yang, kamu itu kerjaannya apa? Ya, duduk lama-lama, baca Quran. Ya. Dan kadang nggak bisa diperkirakan oleh orang yang hanya sering menghitung hitungan akhirat. Ya. Tapi kalau kita hitung, ya nggak apa-apa. Saya yakin ini nanti akan saya temukan pahalanya. Ya. Walaupun nggak di dunia, di akhirat saya yakin ini akan ada balasan dari Allah. Itu maksud daripada redaksi hadis-hadis ini. Ya. Maka goalnya itu ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambi, sama semuanya akan diampuni oleh Allah dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Ya, semuanya itu sama tiga hadis itu. Hmm. Nah, jadi apa namanya? Ini ya tentang Al-Qur'an. Ya. Lalu kemudian tadi ya kita menambahi ya, dalam apa namanya ayat-ayat tadi setelah Quran, ya setelah Al-Quran, kemudian di situ Allah selipkan ayat 186-nya tentang apa namanya tentang eh, bahwasannya wa idza sa'alaka apabila soal hambaku itu bertanya tentangku fa inni qarib maka sesungguhnya aku dekat. Nah, jadi di sini Allah menyelipkan di tengah-tengah ayat kurikulum tentang Ramadan ini Allah selipkan bahwasannya di saat di bulan Ramadan Allah itu dekat, ya enggak? Yang mana di luar Ramadan juga sebenarnya Allah dekat, ya bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Tapi khususnya di bulan Ramadan Allah tegaskan di sini, maka Allah sebut spesial, ya enggak? Allah itu lebih dekat lagi dengan kita ini saat di bulan Ramadan, sehingga ya Allah meyakinkan kepada kita silahkan minta kepadaku, ya enggak? Ya, sehingga kita sering dengar ya dakwatus shaim la tarud, permintaan doa orang-orang yang puasa itu tidak akan ditolak oleh Allah saat kita berpuasa di siang harinya, ya. Ya, tentunya tadi mansoma itu Ramadan, ya enggak? Bahkan puncaknya itu adalah saat kita menjelang buka puasa. Itu puncaknya. Cuman kadang kita ini suka menyalahgunakan, ya. Alasan nunggu buka puasa kemana? Ngabuburit dulu. Padahal itu puncak-puncaknya doa, ya diistijabah oleh Allah. Atau mungkin ya iseng lah, ya enggak, nunggu buka puasa nyalain TV, ya kan, sinetron bulan puasa khusus atau film-film yang lain gitu. Nah, jadi kita harus bisa aware ya dengan hal tersebut. Justru itu puncak-puncaknya. Kata Allah silakan. Nah, ayat 187 satu paket ini ayat terakhir ya. Nah, disitulah ada di ayat itu ada tiga hal ya. Yang pertama sahur, masalah sahur, kemudian yang kedua masalah iktikaf, dan yang kemudian yang ketiga masalah rumah tangga. Rumah tangga. Itu dia 187 itu. Ya, jadi untuk masalah sahur ini ya, di situ kan Allah hanya menyebutkan Fakulu hatta yatabayyana lakal khaitul abyadu minal khaitil aswad. Ya, itu Allah sebutkan. Nah, jadi di sini yang harus kita pahami ya, bahwasannya makan sahur ini adalah
Kubilal fajar, menjelang terbitnya fajar. Dan ini hukumnya memang tambahan, ya, sunnah. Ya. Tapi dianjurkan. Ya. Mengapa dianjurkan? Karena banyak fadilah dari sahur ini. Salah satu fadilahnya karena sahur ini menyelisihi ahli kitab. Jadi kalau ahli kitab itu mereka nggak ada sahur. Nah, itu. Kemudian dalam sahur ini sebenarnya bukan hanya penguatan fisik kita kalau kita makan, ya makan sahur, besoknya kuat. Bukan hanya itu, tapi ada hal yang lain yang lebih penting yaitu adanya barokah di dalam sahur ini. Ya, samping tidak lemas, jadi disunahkan karena apalagi sahur bersama. Jadi bukan hanya iftar bersama. Rasul itu tasahar nama Nabi. Jadi para sahabat kami itu sahur bahkan Nabi. Ya. Dan sahur itu disunahkan untuk mengakhirkannya. Ya. La yazalun nasu fi khairin ma'ajjalal fitra wa ta'khirus sahur. Ya, manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan selagi dia menyegerakan buka puasa, ajjala. Jadi dan mengakhirkan sahur. Nah, sehingga sahabat tuh bertanya, sahur itu kapan? Bagaimana? Ya, jadi kalau dulu itu sahur itu justru dimulainya itu apa namanya ketika fajar kadzib itu fajar palsu. Ya, jadi kalau dulu tandain, sekarang kalau masjid Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu masih ada ya. Nah, azan 2 kali itu. Jadi azan yang pertama itu waktu sahur. Ya, azannya kalau dulu tuh azannya Bilal. Nah, sahur nih. Dari azan pertama sampai ke azan kedua itu kita itulah waktu akhir sahur dan itu yang paling berkah di situ. Jadi sahur itu bukan jam 12 malam, bukan habis tarawih, oh sahur aja sahur biar nanti nggak capek-capek lagi bangun. Nah, bukan itu maksudnya sahur itu artinya mengakhirkan yang mengakhirkan makan ya. Intinya itu adalah menjelang azan bahkan. Ya, dari azan pertama ke azan kedua itu biasanya jaraknya 50 ayat, ya diperkirakan 15 menit. Ya enggak? Batas akhir sahur itu ibaratnya ya 2 detik lah, 3 detik lah sebelum azan. Ya enggak? Ya, seperti itu. Karena mengapa ya tadi ada keberkahan di situ. Waktu apa namanya prime time-nya ibaratnya gitu. Penuh berkah di situ ya. Sehingga Allah itu memuji penghuni surga ya karena sifat mereka itu beristighfar di waktu sahur. Allah memuji wabil asharihum yastaghfirun. Ya, gitu Allah puji. Sifat penghuni surga itu diantaranya mereka memanfaatkan waktu sahur yang berkah itu untuk apa? Untuk beristighfar khusus ya. Meskipun istighfar itu kan diwajibkan kapan saja, dianjurkan siang, malam, tapi Allah sebut khusus karena itu sifat dari penghuni surga diantaranya mereka itu adalah beristighfar di waktu sahur. Dan kemudian ya di waktu prime time ini juga ternyata Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam. Jadi makanya saat kita sahur itu mungkin jangan hanya ngambil sahurnya saja, ya enggak? Ya minimal kita sebelumnya ya mungkin qiyamul lail ya. Kemudian juga memasukkan tadi istighfar di waktu sahur. Jadi itu. Ya, di ayat 187 itu ada bahasa bahasa sahurnya itu disebut khaitul abyad minal khaitil aswad. Ya, itu mulainya fajar. Nah, yaitu. Kemudian lagi setelah itu adalah di ayat yang berikutnya ya adalah iktikaf. Ya, jadi ini program tambahan tapi Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkannya. Dan memang 10 hari Rasul itu memang nggak pulang. Ya, mungkin ini walaupun kita keterbatasan ya, minimal kita tahu ya. Jadi Rasul itu ketika ada syariat ini ya, senantiasa setiap tahun itu itikaf mulai memang dari malam ke-21 balik baru malam takbiran. Dan saat dia masih hidup diajak istri-istrinya tapi di tempat yang berbeda. Khusus pintu khusus ya, ruangan khusus di masjid itu buat para perempuan. Dan ternyata setelah Rasul meninggal, istri-istrinya tetap menjalankan etikaf itu. Jadi asal kata etikaf itu adalah di dalam masjid. Ya, ya, gitu. Nah, jadi mungkin kalaupun sekarang kita kondisi kita nggak bisa harus kerja ya, mungkin jadi kalau kalau ada tuh dulu saya temukan orang-orang itu yang ada cuti itu saking dia memahami akan makna etikaf ini, dia cuti-cutinya tuh nggak pernah diambil. Diambilnya itu saat dia di 10 terakhir Ramadan.
Kalaupun misalnya nggak cukup ya 10 hari cuti itu dengan etikaf yang 10 hari itu, mereka berangkatnya itu dari masjid ke kantor ya. Ketika di jalanan jaga hati, jaga mata, jaga pandangan, di kantor juga bikian gitu ya, supaya apa? Tidak mengurangi pahala puasa, kemudian balik lagi ke masjid. Ya tadi, karena dalam itikaf itu melatih kebahagiaan kita, bahagia nggak kita saat bersendiri hanya dengan Allah. Karena kita senantiasa terlatih saat bersama-sama bahagia. Ya. Mau mengetahui bagaimana kedudukan seorang hamba itu di sisi Allah saat dia bersendiri. Apakah keimanannya itu apa namanya tinggi gitu ya nggak? Saat itu tidak melakukan hal-hal yang buruk saat bersendirian, tapi justru malah bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi orang yang melakukan itikaf ini, ya perempuan boleh, perempuan boleh dengan syarat ya izin suami, tidak berdandan, ya. Kemudian memang betul-betul memanfaatkan momen tersebut, ya. Nggak ada istilahnya fitnah, ya ngomong-ngomong sampai kedengaran, nggak ngobrol-ngobrol, itu boleh dengan syarat seperti itu. Ya. Dan yang penting tidak rumah, itu artinya kalaupun kita mau kita sudah kondisikan, itu boleh, ya nggak? Kalaupun memang nggak bisa, ya berarti kita di rumah saja. Ya, tapi awalnya itikaf itu adalah di masjid. Gitu. Ya. Nah ya, ini ya. Jadi Allah akan kasih hadiah tadi khusus bagi yang bertikaf ini adalah Lailatul Qadar. Gitu. Satu surat. Ya. Kemudian setelah itu ya, makanya di dalam ayat 187 ini ada tentang Allah menceritakan Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dan di sini ada ayat tentang rumah tangga. Kira-kira kok di tengah-tengah di akhir ayat ini ya Allah itu menyinggung tentang ayat rumah tangga. Nah, jadi di sini bahwasanya Allah menginginkan setiap agenda Ramadan ini yang kalau kamu ikuti secara komplit, bukan hanya ngambil yang wajibnya saja ya, karena dia satu kesatuan, sesungguhnya yang diinginkan itu adalah tujuan akhirnya adalah membentuk keluarga yang Qurani, versi Quran. Ya, keluarga versi Quran. Ya tentunya ya visi dan misi ini akan didapatkan bagi orang yang keluarga yang memahami bahwasanya keluarga ini adalah cikal bakal umat. Ya, cikal bakal umat itu sumbernya itu berasal dari mana? Dari keluarga. Gitu. Ya, maka sehingga dia ditaruh di ayat tentang etikaf. Ya, ya. Tentang etikaf. Jadi disitulah Allah ingin memperbaharui cinta ya antara pasangan. Kalau seandainya harmonis kehidupan berumah tangga itu, maka akan melahirkan anak-anak yang juga akan menjadi anak-anak penerus generasi Islam ini. Ya. Yang berawal dari ibu dan ayahnya. Gitu. Makanya di situ cara Allah memperbaharui cintanya antara ibu dan anak itu, antara suami istri itu, ya, ada hadiah setelah bagi siapa yang melakukan itikaf itu kan ada hadiah lain Allah kasih hadiah pembaharuan cinta di antara pasangan itu. Apa ya saat seperti Rasul lakukan ya 10 hari di itikaf di akhir malam takbiran itu Rasulullah pulang. Kita sendiri bisa memahami kalau ada pasangan yang udah lama nggak bertemu ya itu subhanallah ya seolah-olah seperti pengantin baru ya itulah cara Allah ingin memperbaharui cinta antara pasangan tersebut sehingga ya diharapkan dari itu akan betul-betul merasakan bahwasanya saya butuh pasangan saya ini adalah yang yang saya butuhkan yang nempel ibaratnya ya nggak akan nyaman saya tuh kalau tanpa pasangan saya ini. Maka bahasa Quran itu di ayat 187 ini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Suami kamu adalah pasanganmu, istrimu adalah pasanganmu. Pakaian bukan pasangan. Jadi bahasanya itu libas. Ya, jadi kalau bahasa Quran itu menyebut pakaian itu ada dua kata, ada libas, ada siap. Ya. Jadi kalau siap itu pakaian penyempurna. Ibaratnya gini, kalau ada laki-laki pakai kemeja, kemudian ditambah luarnya itu pakai jas. Nah, jas itu disebut siap.
Maka bahasa Quran itu yang apabila wal qawaiduna minan nisa, ya, apabila adalah perempuan yang sudah tidak ada syahwat untuk nikah, ya ibaratnya gitu, maka falaisa juna alaihinna ayyadona siyabahum bahasanya. Maka dia tidak apa-apa untuk menanggalkan pakaiannya. Nah, arti pakaian siap di sini artinya pakaian penyempurna yang membuat tambah bagus gitu. Ya, kayak tadi kemeja, tapi ditutup dengan siap, dengan apa? Jas. Kalau perempuan yang mungkin kita ada namanya outer gitu, di dalamnya kan ada baju lagi. Nah, yang nempel di kulit itu disebut libas. Itulah perumpamaan pasangan suami dan istri. Artinya masing-masing dari suami istri itu adalah kenyamanan, pakaian yang saling dibutuhkan. Ya. Maka puncaknya agenda kegiatan Ramadan ini, meskipun dia tambahan, ya itu adalah salah satunya, ya supaya menghadirkan dalam pasangan itu bahwasanya sesama pasangan itu adalah yang membuat nyaman, ya, pasangannya, yang yang memang dibutuhkan oleh pasangannya. Kalau kedua pasangan itu sudah merasakan hal tersebut, ya, maka tentunya anak-anaknya, ya, generasi penerusnya juga akan merasakan hal tersebut juga, sehingga cikal bakal umat ini, ya, di 11 bulan yang berikutnya betul-betul, ya, adalah cikal bakal keturunan yang sesuai dengan versi Quran. Ya. Wallahu alam bisawab, ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Semuanya itu ya ada campur baur lah, ya, ada fikihnya, ada apanya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya, karena pada dasarnya kita ini sudah alumni semua, ya enggak. Hanya mungkin kita diingatkan kembali, terutama saya pribadi, mudah-mudahan kita tidak termasuk dengan doa negatif yang dicanjatkan oleh Jibril alaihissalam. Ini saja mungkin saya serahkan kembali ke Bu Sarah, silakan. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Ustazah, eh, yang telah memberikan pemaparan tentang Ramadan dan puasa ya. Masya Allah. Nah, masih ada waktu kita bisa buka tanya jawab nih, ya Ustazah ya. Mungkin Ya, ibu-ibu ya. ada yang ingin bertanya, silakan. Dari Bu Sarah, Ya ya, mau Bu. silakan. Silakan, Bu Sofi. oh iya, Bu Sarah, Bu Yuni aku dulu ya. Oke Bu Sofi. Bu Iya, Sarah, mohon maaf saya off cam aja. iya, iya. Sebenarnya cuma mau menegaskan aja. Jadi tadi kan kalau kita datang bulan ini sih pertanyaan dari anakku ya. Katanya kalau perempuan itu ditunggu dua kali sholat wajib ya. Itu berarti udah boleh puasa gitu. Udah maksudnya lagi datang bulannya udah apa? Udah bersih gitu. Bener nggak Bu? Bu Ustazah. Itu aja sih. Itu apa? Yang saya mau konfirmasi itu aja. Iya, Itu baik aja. Bu Sofi. Terima kasih. Mm. Silakan Ustazah. Ada lagi, kumpulkan aja dulu. Oke, baik. Ibu Sri Wahyuni tadi ya? Ayo, silakan Ya Ibu. oke. Assalamualaikum Bu Imacik. Izin Waalaikumsalam. bertanya. Ini pertanyaan kalau anak saya sih suka nanya begini. Bunda, Bunda, katanya setan itu di bulan Ramadan sudah diikat, gitu kan? Kan tadi juga udah dibahas ya. Keistimewaannya salah satu di bulan Ramadan adalah setan diikat, gitu. Tapi kenapa masih kita tuh masih suka bisa marah-marah, gitu? Atau masih banyak goda-godaan yang lain? Terus apa sih perbedaannya godaan setan dan dorongan dari hawa nafsu dari diri sendiri? Udah itu aja. Terima kasih. Baik, ada lagi, satu lagi yang mau bertanya, silakan. Belum ada? Baik, silakan Ya, Ustazah. ya, jadi begini ya, kalau untuk tanda berapa lama ya, jadi itu mungkin boleh ya, tapi bukan hal utama. Mengetahui eh, saat kita sudah bersih itu, bersih dari haid itu tadi boleh, waktunya itu 2 kali sholat wajib. Itu itu boleh. Ya. Tapi bukan hal utama. Ya. Cuman memang itu bisa menjadi salah satu pertimbangan saja. Maka sehingga
terkait yang berhenti haid ya sama akhir haid dengan awal haid itu, makanya ada pendapat ulama ketika kita awal haid dan akhir haid, maka kita harus benar-benar mengingatnya, ya. Maka sehingga ada ulama itu yang mengatakan kita itu misalnya nih ya sudah masuk azan jam 12 misal, jam 12 azan zuhur, kita belum sholat. Nah ternyata eh, ketika kita mau sholat di jam 12 lewat 10, ternyata keluar darah, gitu, ya enggak? Keluar darah. Sama halnya misalnya tadi kita berpuasa, 5 menit mau azan maghrib, keluar darah. Dan biasanya darah haid itu memang darah yang ma'ruf, ya, yang merah gitu ya enggak. Kalau misalnya nih 5 menit sebelum azan ternyata langsung darahnya itu merah, kuat, warnanya tuh kuat, maka puasa kita batal. Dan kita harus kodok di hari lain, walaupun 5 menit sebelum azan. Tapi kalau misalnya darah itu keluarnya belum ma'ruf, belum merah, misalnya hanya seperti kecoklatan, ya, coklat. Maka ketika di awal haid, kalau darah itu kecoklatan, maka jangan dianggap, teruskan aja 5 menit azan, teruskan aja puasanya. Karena itu lana untuhu, kata Aisyah, kami nggak menganggap kecoklatan atau kuning di awal haid itu sebagai haid, karena itu memang permulaan haid, jadi nggak dianggap haid. Adapun haid itu darah yang merah kalau di awal haid gitu. Nah, jadi kalau tadi ya, jadi bisa ya seperti itu. Maka sehingga kata para ulama, ketika kita harus mengkodok sholatnya saat sudah bersih, kan berarti tadi kita ninggalin zuhur ya kan? Berarti kita ninggalin sholat zuhur. Nah, ketika kita di akhir di akhir haid ya, makanya ada ulama itu berpendapat berjaga-jaga, karena kan kita tadi menunggu dua kali sholat wajib. Oh, sudah bersih nih. Sholat wajib pertama udah bersih. Sholat wajib kedua udah bersih. Makanya menunggu jaga-jaganya itu kita harus kodok sholat yang saat itu kita bersih sama yang sebelumnya. Gitu. Jaga-jaga. Bisa dipahami ya? Begitu. Jadi kodok sholat kita itu berarti dua. Sholat yang kodok sholat saat kita suci sama yang sebelumnya. Paham? Iya, Kayak misalnya, iya. Nah, Ya, jadi kalau kodok tuh jadi kalau masih ragu tetap diganti ya, dikodoin ya Bu ya. ya Biar lebih, menjaga-jaga. Ya, ya betul betul. Nah, tapi sebenarnya ya itu bisa menjadi patokan kita. Makanya ada pendapat seperti itu. Ya, artinya kita berjaga-jaga 2 kali sholat itu. Karena kita ini udah bersih belum? Tapi baru 1 kali sholat. Udah nanti dulu deh. Coba nanti zuhur nih misalnya kita lihat. Coba nanti lihat asalnya bersih. Ya udah berarti mandi wajib. Nah, artinya zuhur tadi kita kodok gitu. Nah, tapi ini terkadang ya tidak mesti begini ya. Karena kita dilihat saja ke kebiasaan kita, berlangsungnya kebiasaan kita haid. Gitu. Kan biasanya itu seperti itu. Ya biasanya haid itu berlangsung misalnya selama 3 hingga 7 hari, ya enggak? Ya. Dengan rata-rata siklus itu kan menstruasi itu biasanya 21 sampai 35 hari, ya. Nah, jadi kalau kita sudah biasa, ya, berarti ini jadi itu. Ini hari harusnya saya suci. Ketika darah itu sudah berhenti, meskipun tidak menunggu sholat wajib 2 kali datang, ketika sudah nggak ada, ya udah kita mandi wajib, nggak apa-apa. Itu yang pertama. Atau yang kedua, udah nggak keluar darah, terus keluar cairan bening atau cairan kehijau-hijauan, itu ke kuning-kuningan, kudroh wasufro, ya. Cairan kuning berarti kalau sudah keluar cairan bening berarti darahnya udah nggak keluar, gitu. Ya, jadi
bisa kita utang terputus, memang udah nggak keluar darah haid itu, atau keluar dengan cairan bening. Itu kan biasa tuh ibu-ibu perhatikan. Habis haid itu biasanya kok ada yang keluar, ternyata cairan bening. Berarti haidnya udah kelar. Dan itu langsung segera mandi wajib. Gitu. Jadi terkadang kalau kita sudah tahu kebiasaan ini, jadi biasanya diukur dari kebiasaan, apalagi darah berhenti, ternyata keluar darah cairan bening. Berarti kita sudah bersih, sehingga nggak mesti nunggu 2 kali sholat wajib. Gitu. Ya. Karena kalau kita menunggu 2 kali sholat wajib, artinya ya berarti benar kita nanti harus jaga-jaga mengkodok 2 kali sholat. Sholat yang sekarang kita suci dan juga sholat sebelumnya. Ya, itu. Ya, jadi yang lebih diutamakan adalah terputusnya darah tersebut, darah haid itu terputus, dan yang kedua ditandai dengan cairan bening. Itu aja. Kalau sudah keluar cairan bening, di sholat wajib pertama udah suci, nggak usah menunggu sholat wajib lagi yang berikutnya gitu. Bisa dipahami ya Bu ya? Jadi syaratnya itu 2 aja sebenarnya. Itu terputus darah itu, sama yang kedua keluar cairan bening. Itu aja. Wallahu a'lam ya. Terima kasih Ustazah Himaci Diwan. Bu, sama-sama. Ya, kemudian tadi masalah setan. Ya, jadi setiap kita ini kan punya, saat diciptakan oleh Allah itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya, dalam surat Asy-Syam ya kalau nggak salah. Allah sertai bersama kita ini saat kita diciptakan, Allah sertai ada sifat baik, ada sifat buruk gitu. Ya. Sifat baik ya banyak ya enggak. Otomatis sifat baik itu yang secara fitrah, kita nyebutnya tuh fitrah ya. Secara fitrah sifat baiknya itu kita otomatis mengakui Allah Tuhan kita. Itu sifat fitrahnya. Meskipun bahkan dia lahir di keluarga orang Yahudi, ya enggak? Keluarga orang yang non-Islam, tapi sebenarnya fitrah dia ngakui Allah itu ada. Ya. Makanya bahkan kalau ada anak lahir, ya, meskipun di keluarga Yahudi, ya, keluarga Kristen, didiemin aja tuh anak, nggak usah diapa-apain, nggak usah dididik, nggak usah apa, nanti dia akan jadi baik karena ada fitrah, dia itu baik, dia pasti akan ngakuin Allah. Nah, ada juga Allah kasih saat menciptakan kita fujur juga. Selain kebaikan, takwa, ada Allah titipkan juga sifat-sifat dasar negatif. Itulah yang sebenarnya yang dikatakan dengan hawa nafsu itu. Ya. Adapun setan itu faktor eksternal. Ya. Faktor eksternal yang memang atas dasar permintaan Allah, ya pasti di situ ada hikmahnya. Bukan berarti Allah itu mengistimewakan setan. Bukan. Jadi pasti ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya itu ya untuk menguji manusia. Ya. Selain dia punya sifat dasar negatif, sifat dasar positif, ada makhluk eksternal yang Allah izinkan dia itu memang untuk la'ughwiyannahum ajma'in, ya enggak? Untuk minas siratal mustaqim, untuk menyimpangkan manusia itu dari jalan yang lurus. Ya, dari dia akan goda kanan, kiri, atas, bawah gitu. Dan itu sudah mendapatkan izin lah ibaratnya dari Allah. Ya, salah satunya adalah untuk menguji manusia. Nah, khususnya di bulan Ramadan itu mereka itu diikat. Dan memang itu benar. Ya, mereka diikat. Maka ibaratnya inilah yang menjadi bulan Ramadan itu jadi istimewa. Ya, sehingga kita merasakan sendiri ya, kalau orang yang hawa nafsunya itu ibaratnya masih bisa terkendali ya. Biasanya di bulan Ramadan itu godaan setannya itu nggak ada ya, nggak pernah kerudungan bulan Ramadan ya nggak pernah ke masjid bulan Ramadan. Nah itu artinya hawa nafsunya tuh ya masih inilah ya masih bisa dikendalikan gitu. Pada dasarnya gitu. Bahkan kadang di Ramadan itu meskipun dia nggak terbiasa ya, ketika setan tuh nggak menggoda dia, masih ada sifat malunya kadang. Ya nggak kayak rumah-rumah makan. Ya, saat bulan Ramadan masih dia tutup gitu ya nggak. Padahal dia aktivitas makannya ada di siang tapi dia tutup gitu ya nggak. Nah itu masih ada sifat malunya gitu. Ibaratnya dasar-dasar kebaikan itu ada, tapi
belum bisa melepas dari sifat negatifnya itu. Gitu. Adapun setannya memang sudah nggak ada. Ya ibaratnya sudah Allah kasih kita ini dimudahkan. Ya, fasilitasnya itu sudah dimudahkan oleh Allah karena fasilitas pengganggu itu sudah Allah ikat. Gitu. Jadi kalaupun seandainya orang itu masih tetap menjalankan keburukan di bulan ini, itu artinya dasar dari hawa nafsu dia itu. Tidak bisa, belum bisa mengendalikan sifat dasar negatifnya yang diciptakan oleh Allah. Fitrah negatifnya itu. Itu ya. Wallahu alam. Terima kasih Bu Imaci. Ya. Baik, alhamdulillah. Ada lagi mungkin? Satu menanya lagi? Atau sudah cukup? Insya Allah ya paparannya sudah cukup rinci ya. Insya Allah dari Ustazah Imaci. Eh, berarti tinggal kita semangat nih menyambut Ramadan ya. Tinggal beberapa hari lagi. Eh, apa namanya? Jaga kesehatan ya. Banyak-banyak berdoa. Semoga Allah kuatkan kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan semoga Allah menjadikan Ramadan kali ini lebih baik ya, terbaik bahkan ya dalam hidup kita lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Allah mudahkan kita untuk sholat, untuk puasa, untuk sholat tarawih, untuk tahajud, witir ya, memperbanyak istighfar. Allah lapangkan rezeki sehingga kita bisa banyak bersedekah gitu ya. Kemudian juga Allah mudahkan kita untuk bisa beriktikaf ya bersama keluarga dan seterusnya ya. Kemudian sampai Allah sematkan kita sebagai la'anakum tattaqun ya, hamba-hamba Allah yang bertakwa ya. Dan Allah memberikan balasan yang terbaik untuk ibadah puasa kita ya, karena yang tahu kualitas puasa kita hanya diri kita sendiri dan Allah ya. Insya Allah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, syukran jazakillah khair kepada Ustazah Imacik Diwan yang sudah membagi ilmunya dengan rinci ya, mengingatkan kita kembali ya eh, untuk lebih memperhatikan ruh dari bulan Ramadan ini, eh, ruh puasa, ruh tilawah gitu ya, ruh sholatnya gitu ya. Semoga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Baik, saya mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan dalam Tarhib Ramadan pada hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah hadir menyempatkan ya. Meski ini hari hari munggahan ya, hari berkumpul bersama keluarga nih sama. Saya juga sedang di rumah ibu saya, sedang berkumpul bersama keluarga ya. Jadi ramai-ramai. Memang ini hari keluarga ya. Kita bisa saling memaafkan. Begitu juga dengan kita. Saya mohon maaf lahir batin dan kita bisa saling berlapang dada agar kita puasa dalam keadaan kolbun salim ya, insya Allah ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, seperti biasa untuk dua penanya tadi bisa mendapatkan door prize 50.000 ya. Barakallah, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan baca istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Pamit ya, Bu. Ya, terima kasih Ustazah. Sampai jumpa kembali pekan depan Ibu-ibu insya Allah. Itu. Ini sepertinya hari Ahad bisa lebih lapang ya. Mudah-mudahan ya. Iya Bu, setuju Bu. Kalau hari Minggu kayaknya enak juga Ahad, ya Bu. Kalau Jumat, kalau Jumat nanti malam udah Ramadan ngantuk ya. Jumat malam, iya Iya. Bu. Oh iya Kan betul kita betul. biasanya Betul Bu Sofi, memang kita menjadwalkan di bulan sepanjang bulan Ramadan kita di Ahad pagi. Ahad. Ahad Iya. pagi atau Ahad siang ya. Saya lihat lagi. Saya sudah share waktu itu saya sudah buat jadwalnya. Jangan siang Memang Bu, siang. Eh, Ahad eh, pagi ya. ya sih nggak apa-apa sih. Ya kan kalau itu kelas yang RQ kan hari Sabtu ya masih tetap ya Bu. Ya masih. Oh ya, Nah, di kalau Ahad eh, jam 10 gitu nanti ya. iya iya iya.
Boleh Ibu. Ya, karena Pokoknya kalau sebelum malam kan zuhur. terawih ya. Iya betul. Ya, Nah, ya ya kalau silahkan. siang juga ada satu. Ya, Terima ya. kasih Bu Sarah. Ya, ya, Ustazah. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Terima kasih semuanya di saya end ya.